Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang cerah ini, saya akan mengunjungi salah satu sekolah tingkat SD atau MI di kota Bandung. Nah, kunjungan ini diadakan dalam rangka memenuhi tugas akhir perkuliahan dalam mata kuliah kurikulum bahasa Arab. Tugas ini berupa studi lapangan dan wawancara yang memuat berbagai macam aspek yang ada di sekolah, mulai dari profil sekolah, tenaga pengajar, para siswa dan siswi, sarana prasarana, kurikulum yang diterapkan, dan lain sebagainya. Nah, sekolah yang akan saya kunjungi adalah Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Falah 1 yang merupakan bagian dari Yayasan Miftahul Falah. Sekolah ini berada di kota Bandung, tepatnya di Jalan Gede Bage Selatan, nomor 115, Ranca Bolang, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, dengan kode pos 40296. Setibanya di sana, saya melihat sebuah lapangan yang terisi oleh siswa dan siswi yang sedang berolahraga. Lalu, saya menemui salah satu guru yang berkenan untuk diwawancari terkait informasi sekolah yang harus saya dapatkan. Guru tersebut bernama Bapak Arsyad SAG, yang merupakan guru kelas 6 MI yang sudah lama menjadi tenaga pengajar sejak tahun 2006 di sekolah ini. Beliau menuturkan bahwa pada awalnya sekolah ini hanyalah tempat mengenal, memperdalam, dan mempelajari ilmu agama bagi masyarakat setempat. Kemudian, seiring berjalannya waktu, berubah menjadi madrasah diniyah atau sering dikenal dengan istilah sekolah agama. Sampai pada akhirnya, pemerintah mengetahui keberadaan madrasah diniyah tersebut dan kemudian didirikanlah madrasah Ibtidaiyah yang setara dengan tingkatan SD di bawah naungan Kemenag RI atau Kementerian Agama Republik Indonesia. Seperti sekolah lainnya, pada umumnya sekolah terakreditasi A ini juga memiliki visi dan misi sebagai institusi atau lembaga pendidikan. Adapun visinya adalah terwujudnya madrasah sebagai pusat unggulan yang mampu menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang IMTAQ atau Ilmu Manajemen Tarbiyah dan Al-Quran, dan IPTEK atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dengan kata lain, MI Miftahul Falah ini berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan individu yang memiliki keunggulan spiritualitas dan keilmuan teknologi. Sedangkan misinya adalah menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi kualitas baik akademik, moral maupun sosial, sehingga mampu menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang IMTAQ dan IPTEK. Jika dijabarkan, ada 2 poin penting mengenai misi dari MI Miftahul Falah. Yang pertama, MI Miftahul Falah 1 ini menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Hal ini mencakup aspek pendidikan yang komprehensif untuk memastikan bahwa para siswa dan siswi tidak hanya memiliki pengetahuan yang baik saja, akan tetapi memiliki sikap moral yang baik. Yang kedua, MI Miftahul Falah 1 ini memiliki fokus untuk menyiapkan dan mengembangkan SDM yang berkualitas. Tujuannya agar siswa tidak hanya memiliki keahlian di bidang IMTAQ dan IPTEK saja, akan tetapi memiliki integritas moral yang kuat serta kemampuan sosial yang baik. Dengan demikian, misi MI Miftahul Falah 1 ini berusaha untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mempromosikan peningkatan kualitas secara menyeluruh pada siswa, baik dalam aspek akademik, moral, maupun sosial, sehingga mereka dapat menjadi SDM yang berdaya saing tinggi di masa depan nanti. Sekolah ini juga memiliki program madrasah yang terdiri dari pembelajaran interaktif, outing class, study tour, market day, qasidah, dan aquatic. Seluruh program ini dirancang untuk memperluas pengalaman belajar siswa yang lebih holistik melalui kegiatan yang beragam dan interaktif di luar lingkungan kelas seperti biasanya. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, bahwa di MI Miftahul Falah 1 ini, seluruh siswa dan siswi diwajibkan untuk mengikuti ekstrakurikuler
ekstrakurikuler, pramuka, dan ada seni tari, futsal, karate, tahfiz sebagai ekstrakurikuler pilihan. Dalam kesehariannya, para siswa dibiasakan untuk menghafal surat-surat pendek dari Al-Quran, mengikuti senam sehat, sholat duha berjamaah, gerakan literasi, dan Jumat bersih atau lebih populer dengan istilah Jumsih. Untuk tenaga pengajar, di MI Miftahul Falah 1 itu berjumlah sekitar 25 guru dengan seorang kepala sekolah bernama Bapak Ipan Abdul Ghaffar, SPD. Seluruh gurunya adalah lulusan perguruan tinggi dan pastinya telah bergelar sarjana. Dari yang saya perhatikan, sekolah ini memiliki fasilitas atau sarana prasarana yang memadai, mulai dari ruang kelas yang layak, masjid, kantin, lapangan, toilet, perpustakaan, laboratorium komputer, UKS, dan aula. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak Arsyad, bahwa setiap masing-masing guru difasilitasi sebuah laptop oleh pihak sekolah. Secara umum, MI Miftahul Falah 1 ini belum menerapkan kurikulum terbaru, yaitu kurikulum Merdeka atau Kurmer. Dengan kata lain, masih menggunakan kurikulum 2013 atau K13. Perlu diketahui mengenai penerapan kurikulum terbaru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar, memang dilakukan secara bertahap. Dan inilah salah satu alasan mengapa MI Miftahul Falah 1 ini masih menggunakan kurikulum yang sebelumnya. Pak Arsyad mengungkapkan bahwa penerapan kurikulum mereka Merdeka di sekolah ini baru akan launching pada tahun 2024 ini dan akan mulai diterapkan secara bertahap, dimulai dari kelas 1 dan kelas 3, kemudian tahun berikutnya di kelas 2 dan kelas 5, dan terakhir diterapkan di kelas 4 dan kelas 6. Mengenai kurikulum bahasa Arab, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa kurikulum yang diterapkan di MI Miftahul Falah 1 ini adalah masih menggunakan kurikulum 2013. Maka kurikulum mata pelajaran bahasa Arabnya pun mengikuti kurikulum madrasah. Kurikulum mata pelajaran bahasa Arab di sekolah ini mengacu pada KMA atau Keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab pada madrasah. Kemudian bagaimana implementasi kurikulum bahasa Arab? Pak Arsyad sendiri menuturkan bahwa kurikulum bahasa Arab harus diimplementasikan ke dalam pembelajaran interaktif di kelas. Hal ini mencakup bagaimana seorang guru menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berpedoman pada KMA nomor 183 tersebut. Dan beliau sebagai seorang ahli kelas, sebagai seorang wali kelas, sekaligus guru mata pelajaran bahasa Arab, selalu mengusahakan pengimplementasian yang optimal. Hanya saja pastinya tidak luput dari faktor pendukung dan penghambat yang juga menentukan keberhasilan implementasi dari kurikulum mata pelajaran bahasa Arab tersebut. Mengenai evaluasi, Pak Arsyad menjelaskan bahwa setiap kurikulum pastinya menekankan keberhasilan peserta didik. Ketika pembelajaran langsung itu harus ada tes untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi yang telah disampaikan di kelas. Untuk evaluasi terdapat pretest dan posttest. Pretest adalah penilaian yang dilakukan sebelum menyampaikan materi pembelajaran atau penilaian pengetahuan siswa sebelum disampaikan. Kemudian posttest adalah evaluasi atau penilaian akhir yang dilakukan setelah materi pembelajaran disampaikan. Menurut Pak Arsyad, jika semuanya telah diterapkan oleh guru, maka kemungkinan besar ketercapaian tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran akan berhasil. Sebab, dengan adanya pretest dan posttest, akan terlihat tingkat keberhasilan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian, apa kelebihan dan kekurangan kurikulum bahasa Arab di madrasah? Nah, setiap kurikulum yang diterapkan pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, termasuk pada kurikulum mata pembelajaran bahasa Arab yang mengacu pada KMA nomor 183. Kelebihan dan kekurangan kurikulum bahasa Arab
tentunya sangat bervariasi tergantung pada konteks dan kondisi masing-masing sekolah atau madrasah. Nah, adapun kelas Arab yang diterapkan di MI Miftahul Falah yaitu pengembangan keterampilan berkomunikasi, kemudian lebih kontekstual dan aplikatif, serta lebih menekankan pada pengembangan karakter. Adapun kekurangannya adalah beban belajar yang cukup berat dapat dikhawatirkan membebani siswa. Kemudian kurangnya guru yang berkualitas, maksudnya ketersediaan guru bahasa Arab yang masih menjadi kendala dalam implementasi kurikulum ini. Kemudian, faktor pendukung dan penghambat implementasi kurikulum bahasa Arab di sekolah atau madrasah. Nah, faktor pendukungnya itu yang pertama, dukungan kepala madrasah. Yang kedua, kualifikasi guru. Yang ketiga itu adanya pemanfaatan iptek atau TIK yang dapat membantu kualitas pembelajaran dengan menggunakan media atau alat pembelajaran yang lebih efektif. Kemudian, dari dukungan siswa yang aktif dan partisipatif. Apa faktor penghambatnya? Faktor penghambatnya itu berdasarkan penuturan Pak Arsyad bahwa tingkat kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran itu relatif rendah dan itu menjadi hambatan dalam pembelajaran bahasa Arab karena mereka bisa membaca bahasa Arab jika mereka mampu membaca Al-Quran. Sementara di era sekarang ini tidak jarang yang kurang memperhatikan akan hal itu. Terlebih dari pihak orang tua yang acuh dan membiarkan anaknya berada dalam kondisi tidak bisa membaca Al-Quran. Menurut Pak Arsyad sendiri, sekompeten apapun guru atau seprofesional apapun guru, terutama guru bahasa Arab, jika minat belajar siswanya kurang dan mereka tidak bersungguh-sungguh, maka akan terasa sulit untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab. Kunci untuk bisa mengikuti pembelajaran bahasa Arab adalah dengan mampu membaca ayat-ayat Al-Quran yang pastinya berbahasa Arab. Intinya adalah bisa membaca tulisan bahasa Arab. Nah, berdasarkan kondisi dan informasi yang telah saya dapatkan setelah wawancara dan observasi atau studi lapangan, saya akan memberikan beberapa saran dan rekomendasi untuk kemajuan kurikulum bahasa Arab di MI Miftahul Falah 1. Yang pertama, itu penguatan keterampilan dasar mengenai integrasi pembelajaran membaca Al-Quran dengan kelas bahasa Arab. Itu perlu diintegrasikan dan lebih baik diadakan program remedial khusus atau kelas khusus untuk siswa yang kesulitan membaca tulisan bahasa Arab. Kemudian, optimalisasi media audiovisual. Gunakan video pendek, lagu, atau cerita bergambar dalam bahasa Arab sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa dan menarik perhatian mereka. Kemudian, pendekatan multisensori. Nah, kombinasikan metode visual, auditori, dan kinestetik untuk membantu siswa yang kesulitan membaca tulisan bahasa Arab. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.